ada request konten dari brother kita. Request kontennya ini cukup menarik ya. Beliau bertanya, "Bang, gimana cara menghadapi pasangan yang bermuka dua?" Saya harus menghela napas panjang ya, karena saya kaget dengarnya. Ada ternyata ya pasangan yang bermuka dua. Jujur aja, kalau saya ditempatkan pada situasi, kondisi, atau posisi seperti itu, kalau pasangan saya bermuka dua, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan kabur. Seriusan. Karena kenapa? Ngeri bro. Pasangan saya bermuka dua. Waduh, keder banget. Depan kelihatan, di belakang juga kelihatan. Saya ngebelakangin dia, dia bisa ngeliat saya. Di depan ya apalagi. Mukanya ada dua, depan belakang. Waduh, serem banget. Maaf ya, bercanda. Jokes sedikit, intermezzo biar nggak terlalu kaku. Oke, kali ini serius ya. 6 cara elegan menghadapi orang bermuka dua, atau khususnya ini untuk pasangan ya. Jadi gini, saat ini ada orang di dekat kamu, orang terdekat kamu, bahkan itu adalah pasangan kamu yang bermuka dua. Seperti seseorang yang bilang sesuatu yang sangat berbeda saat di depan kamu dan di belakang omongannya gak konsisten. Bahkan sikapnya mungkin gak konsisten. Di depan kamu dia manis, manja, dan semacam itulah, menyenangkan kamu, kelihatannya positif. Tapi di belakang kamu itu semua hanyalah manipulasi atau tipuan belaka. Dia sedang berpura-pura. Jadi untuk menghadapi orang yang tidak konsisten atau bermuka dua, jelas cukup sulit ya. Menyikapi dan menghadapi pasangan yang bermuka dua jelas akan bikin kita tertekan. Kita terkadang di satu sisi pengen tetap bersikap baik seperti biasa sama dia, tapi bikin sakit hati, bikin ilfeel, bikin kesel kalau tahu bahwa dia itu adalah sosok bermuka dua yang gak konsisten, apalagi sering bohong. Tapi mau langsung kritik atau mengoreksi sikapnya, nanti disangka terlalu so tahu, terlalu sotoy, terlalu banyak ngatur, bawel dan semacamnya. Walaupun gak mudah, tapi ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba buat menghadapi pasangan kamu yang bermuka dua, tentunya dengan cukup elegan. Pertama, cari tahu dulu faktanya. Yang kamu hadapi adalah orang bermuka dua, jelas bisa sangat lihai berpura-pura, memanipulasi, dan sering memutarbalikkan fakta. Untuk bisa tahu dan kamu bisa tanda kutip menang ketika menghadapi pasangan seperti itu adalah kamu perlu mengetahui fakta atau kebenaran yang ada. Sehingga saat dia mulai mengada-ngada, kamu bisa menanggapinya dengan fakta yang sulit dia sanggah. Kemungkinan dia untuk berdalih itu kecil. Yang kedua, responlah atau tanggapi dia seperlunya aja, sewajarnya, gak usah berlebihan. Dikutip dari buku The Comfort Book, diri kita bukanlah orang-orang lain. Diri kita adalah diri kita sendiri. Kita gak punya kendali atas orang lain. Ingat, kita tidak bisa mengontrol respon yang diberikan kepada diri kita dari orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana respon kita terhadap sikap atau perilaku orang lain yang diberikan kepada kita. Kalau kamu mau memaksakan diri untuk merubah sikap pasangan kamu, jelas kamu yang akan capek sendiri. Jadi terkadang kamu hanya perlu menanggapi seperlunya aja. Gak perlu terlalu membuang waktu, tenaga, pikiran, atau gak usah banyak effort lah buat meladenin drama atau semacam itulah. Intinya gak usah terlalu diladenin. Ketiga, ini agak sedikit friksi ya, tapi gak masalah. Kalau emang kamu perlu silahkan rekam omongan dia. Jadi kalau misalnya kamu udah fix meyakini dengan betul bahwa dia bermuka dua, silahkan kamu rekam saat dia lagi ngobrol sama kamu. Kalau misalnya dia lagi ngomong sesuatu yang menurut kamu itu penting, silahkan kamu rekam. Buka aja recorder voice dari handphone kamu. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan. Jangan sampai dia curiga juga. Kamu rekam omongan dia. Bukan berarti kamu harus ngerekam setiap omongan pasangan kamu pakai alat perekam. Tapi kamu bisa menandai setiap omongan dia, sehingga
Saat dia mulai nyeleneh, mulai nyeleweng, atau mengkhianati omongannya sendiri, kamu bisa langsung respon dengan mengingatkan dia atas ucapan sebelumnya yang pernah dia katakan. Mungkin bagi kamu ini akan jadi hal yang merepotkan dan konyol ya. Tapi untuk menghadapi orang yang bermuka dua, memang diperlukan kejelian dan kecerdikan. Selanjutnya, keempat, pilih topik pembicaraan baru. Orang bermuka dua akan sangat lihai memutarbalikkan sesuatu yang udah dipahami atau dikuasai dengan baik. Supaya dia bisa, tanda kutip, kena batunya, kamu bisa memilih topik obrolan yang baru dan yang gak familiar buat dia. Saat dia kesulitan buat ikut gabung dalam obrolan itu, dia akan capek dengan sendirinya. Misalnya, dia gak paham tentang sesuatu, tapi kamu paham banget tentang sesuatu itu. Silahkan kamu obrolin itu. Ajak dia ngobrol tentang sesuatu yang dia gak terlalu paham. Dia akan kelihatan kalau dia nggak menguasai topik itu, dan dia bakalan capek dengan sendirinya. Yang kelima, tetap tenang. Tetaplah terlihat bahagia di depan dia. Tetap kelihatan santai dan seolah-olah kamu nggak tahu kalau dia bermuka dua. Tetaplah fokus sama kehidupan kamu sendiri. Jangan sampai sikap dia mendistraksi diri kamu. Tetaplah terlihat bahagia dan baik-baik aja di depan pasangan kamu yang bermuka dua itu. Gak perlu capek-capek balas dendam atau bikin rencana yang ekstrim buat ngejatuhin dia. Dia bisa langsung merasa menderita sendiri saat melihat kamu kelihatannya baik-baik aja, bahkan happy-happy aja depan dia. Kalau menurut saya, kelima hal itu bisa cukup membantu. Kalau menurut kamu kelima hal tadi bisa cukup membantu, silahkan dicoba ya. Tapi kalau misalnya kamu ada cara lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sharing dan diskusiin bareng-bareng, oke? Semoga kamu bisa menghadapinya dengan tenang. Ingat, tetaplah berpikir jernih dan bersikap dewasa dalam menghadapi pasangan yang bermuka dua, oke? Semoga jawaban dari saya ini membantu, karena ini hanyalah perspektif atau sudut pandang dari saya ya. Barangkali ini cocok, silahkan kamu terapkan. Kalau nggak cocok, silahkan kamu evaluasi lagi. Ambil yang bermanfaatnya, yang gak bermanfaatnya silahkan tinggalin. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih juga atas request kontennya. Kita ketemu lagi di segmen Q&A yang lain. Sehat selalu, jangan lupa bahagia.